rasa bintang tamu saya ini punya dua latar belakang yang berbeda. Kalau Feby sama Revan ini awalnya adalah kenalan di lokasi syuting, kemudian gak langsung PDKT ya? Enggak. Tapi awalnya katanya karena ada yang ngompor-ngomporin. Iya. Bisa dikompor-komporin terus kawin nih. Gimana caranya coba? Bisa aja, kan beda. Mereka minimal mereka tetap ada sayang. Kalau lu kan kepaksa, gue tahu. Kalau saya waktu itu ngerasa terlibat hutang. Saya bayar dengan diri saya. Jadi kan ada Nurbaya kali ya. Ada kalau di lokasi syuting tuh ada mitos katanya cinlok gitu. Kalau cinta lokasi habis selesai judul itu selesai. Ternyata? Kalau kita nggak selesai judul itu, kita baru memulai tahap perjalanan cinta kita. Bisa aja. Ini dibaik-baikin biar kebiasaan buruknya nggak dikeluarin semua. Oh, udah ada cara. Kalian lah dikonfirmasi dulu lah tuh. Bener nggak sih? Dia paling bete karena lo itu seolah-olah menomorsatukan games dibanding dia. Nah, nomor satu itu adalah Tuhan. Nomor dua itu adalah keluarga. Ya, tapi kalau kita lagi senggang, lagi stres untuk gitu kan, kita kan pengen mencurahkan sesuatu kita gitu. Jadi mencurahkannya daripada ke hal-hal negatif, mendingan main game aja. Tapi kenapa sampai istri lo ngerasa itu tuh kebiasaan buruk, gue tuh sampai dicuekin? Karena saya main gamenya itu sampai 17 jam. Allahu Akbar. Sebelahnya langsung Allah udah pegel baru, aduh kok pegel ya gitu. Ya menurut Ngana 17 jam lo duduk terus? Nggak sekalian bikin tempat penyewaan, Pak. 17 jam loh sehari. Tanggung kan? Bener. Mendingan yang tadinya buruk jadinya positif. Betul, sekalian dapet penghasilan. duit. Betul. Itu mungkin istri nggak terlalu marah kali ya. Kalau ada penghasilan nggak terlalu marah dong. Ya kan masuknya ke sini. Tuh. Bini tuh emang ujung-ujung duit kayaknya ya. Tapi kalau misalnya istri lu protes? Kalau protes biasanya gini, lagi main kan, terus tiba-tiba lewat di depan gini. Oh, main gitu. Kan Gitu kan, udah gitu langsung udah stop taruh. Taruh berapa lama taruhnya? Ya sampai dia diboboin tidur siang baru main lagi. Bocah kali ada bobokin tidur siang. Tapi pasti ada pembelaan ya dari suaminya ya. Tapi lu merasa kebiasaan lu main game itu kebiasaan buruk nggak sampai 17 jam? Sebenarnya sih itu buruk ya. Seharusnya main game itu wajarnya 1 jam 2 jam cukup. Nah ya mungkin kedepannya harus bisa lebih dikurangin lagi lah. Gitu kan. Dia menasihati dirinya sendiri ya. Enggak. Tapi juga nanti pasti ada titik jenuh kok. Nggak mungkin dia 17 jam terus, bisa aja kan 20 jam. Makin lama dong, Pak. Nambah dong. Gak apa-apa, Pak. Yang penting dia jenuh. Nah, sekarang kita mau kasih lihat tayangan profil bintang tamu kita. Ini dia. Jodoh seseorang memang sulit ditebak. Ayudhya Bing Slamet dan Muhammad Pradana Budiarto alias Dito. Keduanya berteman sejak duduk di bangku SMP. Setelah 13 tahun bersahabat dan berpacaran hanya dalam hitungan bulan, akhirnya Ayudhya memilih Dito sebagai pelabuhan terakhirnya. Rupanya keduanya telah mantap mengubah status dari sahabat menjadi teman hidup. Menikah muda menjadi dambaan Feby Marcelia. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, artis cantik ini memutuskan menikah walaupun terpaut usia cukup jauh, yakni 7 tahun dengan Revan Tenaria. Berawal dari lamaran Revan di parkiran sebuah mall, akhirnya kisah cinta mereka berlabuh di pelaminan. Kini mereka telah dikaruniai seorang putra bernama Galardo Ignel Magnelo Naria. Nah pemirsa, penasaran bagaimana keromantisan kedua pasangan ini? Saksikan hanya di Basa Basi. Seperti tadi aku udah bilang, karena datang dari dua background yang berbeda. Satu kenalan di lokasi syuting, pacaran setahun, kemudian menikah. Nah, kalau pasangan yang satu lagi ini temenan dari SMP. Tadi sempat ngobrol di ruang make up. Istilahnya nih kayak busuk-busuknya itu udah ketahuan semuanya. Pastilah. Udah pol ketahuan busuk-busuknya ya. Itu pun masih ternyata ada yang kayak, oh ternyata dia begini-begini. Kalau tadi bilangnya suka apa? Nggak bertahan di rumah. Bener nggak sih? Bukan gitu, cuman apa ya, emang orangnya nggak bisa diem sih, aku juga kan. Nah terus kalau dia tuh jam 9 tuh udah bisa ngantuk. Sedangkan lo jam 9. Nah jam 9 masih mau aktif gitu, terus Bapak satpam banget kayaknya dia. Jadi jam 9 belum ngantuk gitu ya, bawaannya pengen jaga-jaga gitu. Tapi dia tuh dari kecil sugar rush gitu, jadi karena hiperaktif banget, ibunya tuh sampai pulang sekolah harus berenang. Habis berenang main band. Aktivitasnya emang harus banyak. Emang harus banyak gitu, jadi ya nggak bisa disalahin juga sih. Memang fisiknya tuh kuat banget, fisik, otak, semuanya kuat banget dia. Terus dia jarang olahraga, kan olahraga itu juga buat darah kan bagus, bagus gitu. Nah
dia jarang, jadi udah apa-apa udah lemes. Sedang jadi level energi. Sedangkan aku olahraga, jadi Iya. Oh berarti salah di lu yuk. Gimana? Iya dong, salah di Yang dia. itu masalah level energi, berarti level Bukan energinya masalah Ayu level di sini. energi. Bukan Kalau di sini. kebiasaannya sama, artinya suaminya suka olahraga, istrinya nggak suka olahraga, ya wajar lah. Tapi ini bukan olahraga, ini kan ngayap, bukan Dia ngelayap, dia kelayap. Sorry, 2015 ngayap tuh apa ya? Gua nggak tau ngayap, taunya rayap iya gua tahu deh. Jadi si Dito sama Ayu ini, mereka itu pada saat dari SMP, kemudian SMA, kuliah, temenan, itu udah tahu busuk-busuknya masing-masing. Betul. Bahkan ketika masing-masing punya pacar, itu udah tahu curhatan masing-masing. Bener. Sebentar Cipan, apa jangan-jangan karena kalian udah tahu nih, oh si Dito buruknya kayak gini, oh si Ayu buruknya kayak gini. Dan kayaknya cuma Ayu mungkin bisa klop sama gua. Bener. Akhirnya kalian memutuskan untuk akhirnya menikah. Bener, bisa jadi. bener. Bisa jadi. Oke, main kuis ya Bapak, bisa jadi. Bisa jadi. Enggak, tapi masalahnya nih, si Ditonya tuh emang udah naksir Ayu dari dulu. Ayunya tuh biasa aja. Karena dia nggak pernah ngaku sih sebenarnya. Tapi Maksudnya kan nggak biasa perempuan punya feeling ya kalau ada cowok naksir ya. Enggak, bini gua kagak. Gua udah datang jauh-jauh ke Makassar tetap aja ditolak. Ya itu kan emang karena dia nggak mau sama bapak. Terus bapak mau bunuh diri, sama dia langsung diterima. Idih halak kagak. Enggak, biasa kan perempuan punya perasaan kalau Dito selalu ada buat dirimu. Masa lu nggak ada kayaknya dia naksir sama gue deh. nggak ada sih, Jadi sakit aku, sekali. jadi aku canggih sih sebenarnya untuk nyimpennya gitu. Iya, kayaknya Dito Bener-bener sih yang Secret admire banget. banget dan maksudnya untuk kehilangan teman tuh lebih jangan deh, mendingan nanti aja gitu. Karena pacaran pasti zaman SMA putus kelar putus. gitu nggak? Tapi emang dari SMA lu udah berpikir panjang kalau oke, gue maunya dia Dari jadi calon SMP. istri gue. Dari SMP. Dan SMP. Dari SMP lu pengen nikahin dia? Maunya dia jadi orang terakhir dalam hidup gue. Saidi. Dari SMP gitu. Tapi gini, tapi kan karena lu naksir sama dia, setiap kali dia curhat dengan cowok barunya lu nggak sakit? Nah, itu dia maksudnya. Gue pun juga curhat cewek yang lain sama dia gitu, kayak ya kita saling curhat sih intinya. Dia memang dari awal tuh gini, maksudnya ya gue juga lelaki normal lah, gue juga pengen kali nyobain si A, si B, si C gitu. Jadi ya Sorry, nyobain apa ya? Ini harus jelas nih. nyobain Oh gitu. Oke, kalau gitu gue tanya berapa mantannya Dito? mantannya itu 3, bener nggak? Ya. Oh, dikit. Kurang lebih. Enggak, mantannya dikit emang. Tapi, aduh banyak Oh, ininya. Oh, selepetannya. Pamfletnya banyak, pamfletnya ditempel. Iya, kalau aku mantannya banyak, tapi maksudnya nggak pernah tuh yang kayak deket-deket tau tuh nggak pernah. Oke, Kalau aku tapi kan dipacarin semuanya. Oke, lu mantan Jadi pacarin. Iya, tapi mantannya banyak. Banyak. Mantannya cuma 3, tapi selebarannya banyak. Tapi kalau di total-total sebenarnya sama jumlahnya. Karena gue tanya, lu udah tau gak berapa jumlah mantannya Revan? Nah itu nggak kehitung. Saking banyaknya atau karena lu gak tahu? Raffi Ahmad aja kalah sama saya. Tiap lokasi ada. Belum lagi yang ini sampai, emang itu juga? Gitu. Oh dia mah jelas tahu mantan aku. Nah, Raffi jelas-jelas kalah karena kan Raffinya cuma fokus ke cewek. Kalau dia kan cewek sama cowok dimembahaskan. Dia nggak kehitung, bingung. Istrinya pakai, hah? Bopak Itu aja juga. dulu pernah sama saya. Bawa kan lo? Iya. Luar biasa. Telo tuh. Nanti kita akan balik lagi pemirsa, tapi sekarang saya akan mempersembahkan sebuah tayangan. Ini hal-hal yang patang dilakukan oleh pengantin baru. Seperti apa? Kita saksikan dulu. Menjadi pengantin baru merupakan masa-masa terindah dalam sebuah pernikahan. Namun juga bisa jadi masa-masa tersulit, karena disinilah masing-masing mulai mempelajari kebiasaan pasangannya. Dan berikut basa-basi sudah merangkum 4 hal yang pantang dilakukan oleh pengantin baru. Yang pertama, berbicara kasar pada pasangan. Terkadang emosi tidak dapat dihindarkan. Yang perlu dijaga adalah jangan berbicara kasar kepada pasangan Anda. Begitu juga sebaliknya. Saat sedang emosi, sebaiknya Anda menjaga jarak sejenak dan menenangkan pikiran. Jangan sampai ya, kata-kata kasar yang terlanjur terucap menyakiti perasaan pasangan Anda. Tantangan berikutnya, bila pasangan tidak dapat melakukan sesuatu yang Anda inginkan, jangan pernah katakan, dulu saya bisa bersenang-senang, kok sekarang setelah menikah tidak bisa? Atau, dulu saya bisa beli apapun yang saya mau, tapi sekarang harus bisa menahan diri untuk belanja. Karena membanding-bandingkan masa lalu dan masa sekarang hanya akan membuat pasangan Anda sakit hati loh.
tak mau mencoba hal baru. Di awal kehidupan baru pernikahan, buatlah perbedaan yang ada menjadi hal baru yang bisa dinikmati bersama. Misalnya, jika Anda tidak bisa memasak, mulailah belajar memasak untuk pasangan Anda. Karena mencoba hal-hal baru yang positif akan memberi dampak yang baik bagi pernikahan Anda. Yang terakhir, jangan pernah berbohong soal materi. Jujur dan terbukalah tentang pendapatan Anda per bulan. Jangan ada yang dirahasiakan ya. Nah, kira-kira bintang tamu kita kali ini menghindari pantangan ini juga nggak ya? Itu dia tadi, the don'ts yang tidak boleh dilakukan sama pasangan baru. Sebenarnya pasangan lama pun juga tidak boleh melakukan semua poin-poin yang tadi. Nah, ada yang bilang nggak boleh ngumpetin materi. Terus nggak boleh apa lagi tadi Bapak Wendy? Nggak boleh marah-marah. Nggak boleh marah-marah. Kata-kata kasar, karena itu kan bisa langsung, ya kalau pakai KDRT juga nggak boleh sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang memang lebih menyakitkan kata-kata kan, karena itu bakal kesimpan terus. Apalagi kalau misalkan dari cowok ke cewek kan sensitif banget. Betul. Nah makanya sekarang aku mau nanya nih, yang sudah 3 tahun menikah, adjustment tersulit, penyesuaian tersulit di antara kalian selama 3 tahun. Yang paling tersulit itu tahun-tahun pertama, karena kan menikah itu 2 kepala jadiin 1 gitu. Padahal udah pacaran setahun ya waktu itu ya? Tetap aja, baru ketahuannya setelah nikah semuanya. Oke. Walaupun mungkin pacaran kita bisa menyembunyikan jati diri kita gitu kan. Tapi begitu menikah udah nggak bisa sembunyi lagi. Betul. Bangun tidur menghadapi orang yang sama, tidur pun dengan orang yang sama, nggak mungkin beda sih ya. Jadi akhirnya ya akan ketahuan tuh tahun-tahun pertama. Dan tahun-tahun pertama itu yang paling berat sih menurut saya gitu. Ingat nggak momen berantem terhebat tahun-tahun pertama? Kalau berantem hebat itu pas aku hamil ya. Secara hormon fluktuasinya juga Iya, lagi itu. nggak seimbang. Dan dia juga lagi syuting yang bener-bener jamnya kebalik gitu. Jadi itu sih nggak nemu sama sekali pas hamil aja gitu. Begitu lahiran sih kayak, ih itu waktu itu ngapain sih gitu loh, kayak gitu. Jadinya jadi sekarang kayak bahan lucu aja gitu. Oh ya? Emang apa sih waktu itu masalahnya, pengen tahu dulu? Kepo ya. Ya kan pengen tahu Pak, pengen tahu apa yang diberantemin waktu itu apa sih? Karena pengen tahu juga, kita juga pengen tahu. Namanya masalah itu kan nggak pengen diungkit-ungkit lagi. Jadi ya. Bapak kayak pejabat Pak, jawabannya bijaksana banget Pak. Iya lihat dong, cincinnya aja udah kayak pejabat. Ya kan? Masa sih aku ngeliatnya kayak tes bulan. Ya namanya masalah itu kan ya cukup kita aja yang tahu gitu kan. Ya, sebenarnya Cuman sih masalahnya juga menurut saya sepele, tapi karena nggak karena nemu. hormon yang ini, terus akhirnya saya juga lagi capek, kita nggak ketemu, akhirnya panas dua-duanya. Cuman ya setelah itu ya udah. Sebenarnya berantemnya hal kecil kayak dia nih aku tuh udah dengar ada mobilnya dia di depan, tapi lama banget turunnya gitu loh. Cuman masalah gitu, kok nggak turun-turun? Enggak, terus jangan-jangan nih bekas nganterin siapa nih orang gitu kan, dirapi-rapi. Cembor enggak. Udah gitu, ya udah akhirnya dia juga lagi capek gitu kan, aku juga hormonnya parah banget, akhirnya ya udah berantem besar banget. Untung lu nggak nikah sama supir angkot. Cemburu nggak orang-orang. Bukan masalahnya, ya kan parkirnya emang parkir, pasti dia bersih-bersih angkot dulu dong. Iya benar. Kalau dia nikah sama supir angkot ya habis dimarahin tiap malam. Kalau Ayu udah sampai sejauh mana? Nah, tapi masa nggak pernah sih berantem yang Iya. Nggak pernah sih, karena kita tuh basicnya gini, maksudnya kita pernah punya pengalaman gak enak lah sama pacar-pacar kita gitu, jadi Oke, kita punya pengalaman gak enak lah sama pacar-pacar kita tuh, enak banget ya ngomong depan suami istri, bisa ngomong kayak gitu tuh seru ya. Oke. Jadi bisa dibilang kalian mempelajari gak enak itu dari pacar-pacar masing-masing. Yes. Kita riset semuanya. Oke. Mereka menjadikan mantan-mantan mereka sebagai bahan pembelajaran. Seperti apa? Jangan kemana-mana, Kasian tapi deh basa-basi. mantan-mantan. Tapi itu beneran ya. Itu menjadikan mantan-mantan. thanks ya. You're welcome. Would you excuse me for a moment? Sure. I'm so sorry, sweetheart. It's okay. It's my fault too. You look at it, man. Look. It's just TV. I was just watching TV. Wait, what are you looking at? Nothing. Ih.